Kembali ke alam, kembali berwisata. Ini merupakan video kedua saya dalam rangka kembali ke alam. Tak perlu jauh melangkah, karena di sekitar tempat tinggalku banyak hal yang belum aku eksplor. Jangan sampai langkah yang kian menjauh melupakan keindahan yang terdekat. Bojonegara, tempat tinggalku yang tercinta, layaknya miniatur Indonesia. Punya segudang keindahan alam yang melimpah, salah satunya Gunung Santri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Ikals ya. Dan di video kali ini, di edisi kembali ke alam ya, kita bakal jalan-jalan di satu bukit ya, tapi sering dikenalnya dengan gunung ya, Gunung Santri. Salah satu gunung wisata yang ada di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah atau belum tahu sebelumnya, nah saatnya kita lebih tahu, ataupun mungkin kita jalan-jalan ya lewat video ini, dan mudah-mudahan sih teman-teman terinspirasi juga untuk bisa kembali berwisata di wisata religi di Banten ya, tepatnya di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Yes, ikutin terus ya. Pagi ini kami memulai perjalanan. Dan sejauh apapun perjalanan akan lebih berkah jika dimulai dengan doa. Di jalan itu guys. Yes, kali ini bersama ibu-ibu pengajian. Oh, saya bapak-bapak ya. Karena memang tempat wisata, trek menuju puncak amat memanjakan. Eits, tapi buat kamu yang jarang naik gunung, treknya cukup lumayan, menguras keringat. Di Gunung Santri, kamu akan dilatih untuk berbagi, karena hampir setiap langkah akan bertemu dengan kotak amal. Berbagi tak membuat rugi, berbagi melapangkan rezeki. Kita harus belajar membiasakan agar kelak menjadi kebiasaan. Awalnya kita membentuk kebiasaan, akhirnya kebiasaan membentuk kita. Inilah gimana? Kerasa? Banget. Capek. Ini yang keberapa kali? Nggak tahu. Pertama kali setelah terakhir SD. Oh, SD terakhir nih. Wow. Berarti sudah berapa? SD-nya kapan itu SD-nya? Tahun. Itu juga kelas 1. Kelas 1 SD. Iya beneran. Vidya? Udah berapa kali kesini ke Gunung Santri? Setiap lebaran sih Pak kesini. Setiap lebaran, oh setiap tahun berarti ya. Tapi masih kerasa ya? Masih Pak. Oke. Naik gunung bukan hanya melatih fisik, tapi melatih spiritual agar kita lebih bersyukur. Gimana Sri? Lumayan lah, Lumayan ya. Kapan terakhir kesini? 2018.
Oke, berarti udah 3 tahun ya. Iya, udah 3 tahun. Ada perbedaan nggak sih? Enggak sih, gini aja. Oke. Nah, Terus kalau buat yang mau kesini gimana sih? Apa sih yang harus disiapin maksudnya? nyiapin fisik. Soalnya lumayan capek kesini tuh. Oke. Jangan menganggap remeh sebuah gunung, karena setiap gunung punya tantangannya sendiri. Jangan membandingkan keindahan sebuah gunung, karena setiap gunung punya keindahannya masing-masing. Mel, lebih capek mana Mel? Naik gunung ini apa naik nunggu si dia Mel? Lebih capek ini Pak, karena kalau dia nggak usah ditunggu, udah Oh, langsung gitu. datang. Oh udah pasti. Iya. Oh, dari kepastian. Iya Pak. Udah berapa kali sini Mel? Mungkin nggak kehitung ya, tapi terakhir kali kesini tuh kemarin tahun ini. Tapi bulannya lupa. Pokoknya tahun Lebaran. ini. Iya, setelah Lebaran dapat berapa hari gitu. Ya, tapi biasanya di sini ramenya kapan aja sih? Selain Lebaran? Di sini tuh ramenya kalau untuk hari Jumat biasanya anak-anak santri. Siara ya. Iya. Jangan cuman barang yang dijagain, hati juga harus dijagain juga. Oh, Hai. ini siapa ini? Imelda. Imelda, Nurjana. Kalian kenapa? Capean ya? Iya Pak, capek. Udah berapa kali Imelda? 3 kali kesini kalau nggak salah. 3 kali. Nurjana? Sering sih Pak, cuma terakhir itu MTS kelas 3. Oke, Imelda. Yang paling berkesan di gunung ini, Gunung Santri ini apa sih? Apa ya? Apa yang paling berkesan ketika berkunjung di sini tuh? Lihat pemandangannya kali Pak ya. Pemandangan ya? Oke. Kalau Nurjana? Kelihatan. Apanya? Ziarahnya, makanannya, atau orang-orang yang selalu menyapa di setiap langkah kita? Capeknya. Tapi kalau udah di atas tuh capeknya terbayar. Oke. Apa aja sih yang harus disiapin? Fisik. Kalau mau kesini selain fisik? Uang. Uang. Iya ya uang ya, karena setiap langkah itu kita harus berbagi. Iya Pak. Ya. Thank you. Kenapa sih namanya Gunung Santri Pak? Kalau itu mak saya mau kurang tahu ada Pak Kuncengnya. Ada bukan ya? Iya, namanya Oh Pak jadi Piping. nanya di atas ya nanti ya? Iya. Oke oke. Terima kasih Pak. Iya. Walaupun sudah sering berkunjung, terkadang banyak orang yang tidak tahu kenapa gunung ini dinamakan Gunung Santri. Untuk itulah video ini dibuat agar banyak orang lebih paham, lebih tahu tentang sejarah Gunung Santri. Ibu, dengan ibu siapa ini, Bu? Non? Ibu dengan ibu siapa? Ibu Hayati. Bu Hayati. Ibu Sul Hayati. Sul Hayati. Ibu Kenapa? asli orang sini? Di sini mas suami orang sini mah asli. Ibu mah orang Waringin Kurung, Serdang Indah ke sana tuh. Oke, berarti udah jualan di sini udah berapa tahun? Di sini mah ngebantuin saudara di warung, di kamar mandi, di belakang. Baru 3 tahun, 4 tahun jalan. Ya, terus ramenya kalau di sini selain hari Lebaran apalagi? Iya kalau bulan mulut, pada mulut, habis Lebaran ku rame. Minggu, hari Minggu, libur ya? Sabtu, Minggu rame. Kan lian hari Minggu mak kurang Ya. sepi. Sekarang mah dari dulu mah iyalah lu rame Rame sekarang terus mah ya? baru ini nih ada lockdown ini nih. Pandemi ya. Jadi ini kalau ibu sebagai penjual berkurang juga Bu penghasilan ibu ya? Iya kurang sekarang mah. Sekarang kalau di kamar mandi mah orangnya pengen pipis, pengen
berak, pengen wudhu, harus itu mah. Oh iya, paling gitu ya. Iya. Oke, makasih Bu ya. Iya. Ternyata banyak tempat jualan yang kosong ya teman-teman ya, karena ini hari kerja mungkin weekday, jadi lumayan agak sepi ya. Ini bersama siapa nih? Arif. Arif udah berapa kali Arif? Baru sekali ini. Baru sekali ini? Serius ini? Serius, Tahu? serius. Belum pernah ziarah orang, padahal orang Bojonegoro asli kan? Belum. Kenapa belum pernah? Gak tahu ya. Nggak sempet. Gak sempet kayaknya. Akhirnya hari ini ya. Rasanya gimana? Rasanya gimana naik Gunung Santri? Udah lah. Capek. Udah lah, capek ya, udah pasti lah. Kesannya apa kesannya ketika kamu naik sini? Siap-siap fisik aja sih. Oh gitu, jadi ngerasa apa ya? Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Apa sih namanya Gunung Santri, Pak? Saya kekurangan ya ada hujan dalam tuh. Oh, kita di dalam. Oke. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah ada di puncak Gunung Santri. Saya di sini dengan konsen dari tempat ziarah di Gunung Santri ini. Ada dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Zainal Arifin. Pak Zainal Arifin. Oke Pak, mungkin teman-teman bertanya gitu, kenapa sih namanya Gunung Santri? Ya, siap. Bisa dijelaskan lebih dahulu? Ya. Jadi sebelumnya datangnya Syekh, ini gunung ini namanya Gunung Kekep. Gunung Kekep. Kayak kuali itu ya. Gunung Kekep. Di samping itu namanya Gunung Suci. Ya, selain Gunung Kekep ada lagi namanya Gunung Suci. Nah, dengan datangnya Syekh Muhammad Sholeh ini, Gunung Kekep dan Gunung Suci tidak pantas dan tidak layak untuk dijadikan nama. Kenapa dikatakan Gunung Suci? Kalau orang Hindu bilang dulu itu kenapa dikatakan Gunung Suci? Karena Gunung Santri itu gunung yang dikelilingi oleh lautan dan pegunungan sendirian satu. Namanya orang Hindu bilang dulu Gunung Suci, gunung yang tidak temennya. Nah, kata saya nggak ada yang namanya Gunung Suci, yang suci hanyalah Allah, kata saya. Makanya digantilah dengan Gunung Santri. Terus Gunung Kekep, kenapa ganti itu? Kekep. Nah, kenapa dikatakan Kekep? Karena dulu itu dipandang dari Cilegon, dari Serang, dari bawah itu Gunung Santri seperti Kekep, seperti kuali. Kalau dipandang dari bawah, Gunung Santri ini seperti kuali, Gunung Kekep. Kata saya nggak pantas masa nama Gunung Kekep. Jadi digantilah dengan Gunung Santri dan diabadikan sampai sekarang. Dengan digantilah dengan Gunung Santri ini, banyak santri-santri yang dari luar pada berdatangan untuk berburu ke Syekh Muhammad Sholeh. Oh gitu. Jadi alasan santrinya itu karena pengen gunung ini dikunjungi sama para santri ya. Para santri. Makanya dipindahlah nama Kekep dan Suci diganti dengan Gunung Santri. Beliau ini yang mengganti Syekh Muhammad Sholeh. Syekh Muhammad Sholeh itu sebagai penasehat daripada Sultan Hasanuddin. Ini penasehat. Syekh Muhammad Sholeh ini penasehat Sultan Hasanuddin dengan julukan Cilikorem. Cilikorem. Jadi penasehat Sultan itu ada 4. Pertama Cilikorem, ya, sama Sholeh. Cili Mandira, Cili Gelepek, dan Ciliwung. Nah, itu penasehat Sultan. Jadi ini buat teman-teman mungkin yang di luar dari Banten itu ngelihat video ini ternyata ada makam dari Syekh Muhammad Sholeh sebagai penasehat dari Sultan Hasanuddin Banten ya. Jadi itu sekilas teman-teman ya. Kenapa mungkin bertanya-tanya kenapa ini namanya Gunung Santri? Aneh, tidak ada.
orang udah santri sama. Tapi Pak di sini biasanya yang rame gitu Pak, selain momen Lebaran apa sih? Kalau Lebaran udah pasti lah. Iya. Selain itu apa lagi? Momen-momen apa aja gitu yang rame biasanya? Kalau hari Minggu, Hari Minggu. kalau malam Jumat, kalau bulan Maulid. Berarti ini bentar lagi ya, bulan lagi. Nah, ramai nih. Bulannya ya. Rabiul Awal. Ramai. Itu alasan kenapa sih Pak? Maksudnya hari Minggu. Udah pasti kalau hari Minggu itu libur. Kalau hari Jumat? Hari Jumat berketepatan dengan, kalau hari Jumat itu biasanya kalau ritual orang-orang dulu itu ya, kalau hari Jumat itu hari yang terbaik, malam yang terbaik untuk riantuh, untuk apa gitu. Kalau bulan? Apa? Kalau bulan Maulid itu alasannya? Kalau bulan alasannya di samping memperingati kelahiran Nabi, itu ya. Iya benar. Di samping itu juga bulan Maulid ya, sejak dulu Gunung Santri itu kalau bulan Maulid ramai. Ya alasannya itu, kita di samping ziarah terus memperingati kelahiran Nabi. Jadi dari penjuru Indonesia ini berkunjung ke Gunung Santri. Di bulan Maulid ramai penuh, terminal semuanya penuh, warung-warung semuanya penuh. Dari mulai pagi sampai pagi lagi. Kalau nggak ada PPKM. Tapi iya ngomong PPKM. Selama PPKM hampir 2 tahun ini Pak. Gimana tuh Pak? Maksudnya pengunjung ya pastinya udah pasti kalau berkurang. Tapi gimana mungkin tanggapan Bapak sendiri selaku orang di sini? Iya. Ya seharusnya mah pemerintah itu harus memikirkan, ya, harus mengoptimalkan, ya setidaknya harus dibukalah dari jalur-jalur arah ke Gunung Santri itu, biar kasihan yang jualan. Iya, dampaknya. Yang sini banyak ya penjual dan jualan, malah yang udah kadewasa udah dibuangin. Dampak ekonomi sangat berat. 2 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih Pak sudah mau sharing ya. Kita lagi ziarah sama anak-anak dari Manul Hidayah nih Pak. Sini pengen belajar. Mungkin walaupun sering kesini kadang-kadang nggak tahu gitu. Dan pengen sih dengan video ini pengen dari Cilegon, dari kota-kota lain gitu kan. Ayolah mulai kembali berwisata religi seperti ini gitu kan. Insyaallah mudah-mudahan lebih adem hatinya gitu kan. Insyaallah mudah-mudahan. Oke, itu aja teman-teman ya, kita mau ziarah dulu. Terima kasih Pak. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Yes, ini Mr. Bekoni. Bay, udah berapa kali Bay di sini, Bay? Untuk kesini sering sih, Sering ya, karena deket ya rumahnya ya. deket lah. Kalau jatuh kesini udah ke rumah saya tuh ya. Jangan lupa mampir. Terus Bay, kesan kalau kesini tuh apa sih? Kesan apa? Kesannya gitu loh. Selama kamu kesini tuh apa sih yang berkesan gitu? Apakah dari ziarahnya atau ke perjalanannya atau apanya? Ya dari ziarahnya juga, dari perjalanannya juga. Karena kalau dari perjalanan itu seharusnya kita tuh harus semangat tuh di awal. Kalau kita gitu semangat ya? di awal, semuanya juga akan semangat. Gitu kan. Oh, sekarang kita ada di belakang ya, puncak tapi di belakang tempat ziarah maksudnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah ziarah juga, sudah berada di puncak sekarang, di belakang tempat ziarah di Gunung Santri. Luar biasa teman-teman, di Gunung Santri ini selain memang tempat tentunya wisata religi gitu kan, ternyata di sini juga banyak orang juga mengais rezeki juga di sini dari UMKM gitu kan, pedagang-pedagang kecil juga banyak juga di sini. Jadi
ibaratnya ya namanya juga tempat wisata, jadi banyak orang yang bergantung dari tempat ini. Kita sih berharap segera pulih ya teman-teman ya, sehingga wisata di Indonesia pada umumnya itu bisa kembali lagi seperti dahulu kala gitu kan, sehingga ekonomi kerakyatan gitu kan, ekonomi ke bawah pun bisa hidup gitu kan. Kalau ekonomi dari bawahnya hidup kan, insya Allah negara Indonesia pun menjadi lebih hidup juga. Makanya mudah-mudahan sih dengan video sederhana ini, video dengan tagline kembali ke alam, kembali berwisata, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua, terutama mungkin jadi referensi juga buat teman-teman yang mungkin belum sempat menginjakkan kaki di gunung ini. Ya bersegeralah, karena hidup itu cuma sekali. Jadi hiduplah harus memberikan arti gitu kan, harus berkeliling dunia gitu kan ya, walaupun kita awali dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Oke, sampai nanti tentunya teman-teman ya, tetap stay tune juga di channel ini. Insya Allah mudah-mudahan saya juga ke depannya akan sering untuk membuat video semacam ini, kembali berwisata, kembali ke alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.